Saya pengen bisa supaya 240.000 sekolah di Indonesia semuanya punya internet. Saya pengen bisa ngelihat 46,5 juta siswa Indonesia ada di internet, dan masing-masing siswa bisa menulis di blog tentang kotanya masing-masing, paling enggak satu halaman deh sebulan. Halaman sebulan misalnya per siswa. Tiba-tiba kita jadi punya 46,5 juta halaman per bulan kan. Yang jelas sih untuk saya kan ikut di pelatihan web blogger ini sama desain grafis ya. Kebetulan untuk dua program tersebut aku belum begitu tahu Mas ya. Jadi saya pengen banget untuk belajar ke webnya itu, untuk membuat bagaimana membuat blog itu, terus apa ya, untuk desain itu saya juga kan belum bisa. Kebetulan teman-teman dari blogger sini ada yang bersedia membantu untuk memberi semacam kursus gitu. Nah, saya tertarik buat ikut itu. Yang paling nyata ya, saya bisa mengetahui bagaimana membuat blog, kemudian untuk grafis, Photoshop sama CorelDRAW saya bisa mengoperasikan, itu yang paling nyata. Tapi untuk mungkin jangka panjangnya itu mungkin bisa untuk promosi diri saya sendiri. Maksudnya untuk apa ya, semacam ya itu tadi, kalau saya punya unek-unek menulis sesuatu itu ada wadahnya gitu loh. Kebetulan saya sebagai atlet difabel balap kursi roda. Di situ atlet yang berprestasi kan sama pemerintah dikasih peluang untuk pengajuan PNS Mas. Ya nantinya agar tidak ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi. Di situ saya belajar. Yang tadinya belum lancar sekarang udah bisa lancar, udah bisa ngopi, nyimpen, buka-buka file lagi itu udah bisa. Kemarin kan belum bisa Mas. Masalahnya itu bagaimana kita mensupport komunitas supaya menemukan oh ini loh, fungsi internet itu ternyata begitu indahnya, bahwa dia bisa untuk mempermudah mereka berbisnis, mempermudah mereka untuk berhubungan dengan bersharing apa yang mereka punyain, menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini hal-hal ini yang harus kita tonjolkan daripada kita menggunakan effort kita untuk melawan apa yang negatif. Terima kasih sama-sama. Iya, honornya mana, Pak? Oh, itu bagian itu. Pak, mana tantangan saya? Dulu saya cita-citanya nggak besar-besar sih, nggak besar-besar amat. Satu orang terselamatkan saja buat saya sebuah nyawa itu berarti ya. Jadi ketika kita a simple thing, we do a simple thing, cuman forward berita kebutuhan darah, tapi kita telepon dulu ya, make sure. Cuman itu aja yang kita lakukan, telepon, benar nggak ada rumah sakit mana ini, dan kita forward gitu. Forward entah SMS, entah milis, entah apapun, kita forward. Dan setelah itu udah buat kita sih udah selesai, tapi buat orang lain ternyata tiba-tiba tahu-tahu anaknya yang kanker bisa terselamatkan, padahal mereka kemarin-kemarin nggak bisa
nggak bisa operasi karena darah AB itu susah sekali. Jadi paling sering yang kita tolong adalah darah AB dan resus negatif. Itu sulit sekali cari darahnya. Dan ketika ada yang tertolong, terus mereka SMS ngucapin terima kasih, itu rasanya hadiah yang tidak terbayarkan buat saya. Informasinya dapatnya dari teman saya. Lewat apa? Biasanya BBM. BBM ya? BBM. Atau gabung juga di Twitter? Twitter di golongan darah ya, kalau nggak salah akunnya, saya lupa nama akunnya. Pernah dengar nama Blood for Life? Ya, itu dia maksud saya, itu Blood for Life. Satu pagi gini, pagi-pagi jam 5 subuh saya biasanya bangun berdoa gitu. Bahasa saya berdoa, tiba-tiba ada SMS. Mbak Sili, terima kasih, anak kami Ana Maria itu sempat heboh juga di Twitter waktu itu. Karena Ana Maria ini sudah berbulan-bulan mau dioperasi, kanker kandungan, dia belum menikah, umurnya 25 tahun, harus operasi, tapi karena darah AB resus negatif itu susah, jadi sampai itu perutnya udah membengkak, nggak bisa dioperasi. Nah satu ketika mereka coba cari di Blood for Life, tolongin dong cariin, itu jam 10 malam, jam 20 ya, jam 20 itu jam 8 ya, jam 8 malam dia minta kebutuhan darah itu, akhirnya saya sebarin, saya telepon siapa yang bersedia, dan saat itu juga ada sekitar 20 orang yang datang ke rumah sakit. Jam 10, akhirnya jam 10 dicek, ternyata ada yang cocok, dan malam itu juga dia dioperasi jam 2 pagi. Jam 5 pagi anaknya sudah sadar dan udah dokter mengatakan anaknya udah stabil gitu ya. Mereka langsung kirim SMS, dia bilang Blood for Life ini berkat, blessing buat mereka karena kehadiran kita sudah menyelamatkan nyawa anaknya, anak satu-satunya gitu. Itu buat saya rasanya, padahal saya nggak merasa melakukan apa-apa ya, saya cuma sekedar telepon, follow up, and then udah gitu. Tapi ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa berarti sebuah nyawa buat orang lain. Menyatakan terdakwa Winda Mulyasari tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan kedua dan ketiga. Bebas akhirnya. Iya, sama-sama. Baru saya ketahui bahwa ternyata dukungan yang terbesar sekali memang pada saat itu pertama kali ada dari dunia maya ya. Jadi yang disitulah namanya Facebook ya Mas ya. Ya di situ, jadi saya sendiri tidak berani untuk membuka atau melihat lagi seperti apa, tapi dari teman-teman wartawan seringkali saat itu menunjukkan bahwa ini udah ada dukungan sekian gitu, dan saya ngerasa wah sampai seperti itunya gitu loh, ternyata benar-benar luar biasa sekali mereka, dan itu membuat saya menjadi bukan takabur tapi lebih kepada ya Allah, ini mungkinlah pertolongan yang Engkau berikan kepada saya gitu, bukan melalui sesuatu yang nyata, tapi sesuatu yang dunia maya inilah yang belum pernah ada mungkin ya saat itu gitu. Dan itulah saya berarti merasa ya Allah, inilah kekuatan yang terbesar bagi saya saat itu gitu. Yang konsen terhadap hak kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi. Betul? Betul. Makanya kami pada momen putusan kepada hakim untuk pertama kali obrolan langsat yang pertama adalah obrolan langsat tentang undang-undang ITE.
di mana pertama kali juga kita dengar berita tentang ada seorang ibu yang sudah dipenjarakan selama 21 hari gara-gara undang-undang ITE itu. Pada saat itu ada informasi yang datang dari narasumber kita Mas Anggara waktu itu bahwa sedang ada seorang ibu yang sudah masuk di dalam tahanan gara-gara undang-undang ITE, maka kemudian kita baru tersadarkan gitu, loh kok ada kasus seperti itu, kita selama ini nggak pernah tahu gitu. Sempat masuk media tapi nggak dibahas secara langsung. Baru kemudian besoknya bisa dibilang kita menyebarkan informasi lewat jaringan yang kita punya, teman-teman blogger, untuk satu fokus tujuan waktu itu adalah membebaskan berita dari tahanan. Ya, itulah yang saya juga bingung, Mas. Karena upaya kami, ya kami masyarakat umum mungkin ya, jadi yang kami upayakan, kami ini buta hukum. Jadi kami hanya fokus hukumnya saja gitu. Jadi ya tanya ahli hukum, tanya mungkin ya yang mengerti lah, yang mengerti tentang hukum seperti apa. Jadi tidak ada kepikiran kami sendiri untuk mencari atau menggali atau mendapatkan dukungan seperti dari dunia maya, dan itu enggak. Jadi yang kami fokuskan, apa sih ini, apa salah saya gitu, apa sih yang kelanjutan dari masalah hukum saya seperti itu. Jadi yang kami fokuskan adalah hukumnya sebenarnya.